Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama, para habaib, para sesepuh, para masyayikh, para asatid, para muhibbin, dan seluruh masyarakat umat Islam, khususnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menggelar majelis online, ya. Semoga ini menjadi sebuah tanda di antara tanda-tanda akan kebangkitan Islam, di mana Islam ini semakin dibicarakan, semakin difitnah, semakin dipojokkan, maka bertambah pula kecantikan, keelokan, kecemerlangan, keindahan daripadanya, dan bertambah pula keyakinan kita terhadap kemenangan agama ini di akhir zaman. Tajuk kita terkait khilafah sebagai sistem yang paling modern. Nah, ini sebelum saya masuk ke tema yang ditanyakan tadi, Fakir ingin menyinggung bahwa khilafah ini adalah sistem yang paling modern, yang adalah benar adanya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hukum yang jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah yabghun faman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ini menegaskan bahwa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hal ini hanya sistem Islam yang dapat mengakomodasi berhukum dengan hukum Allah. Sistem demokrasi tidak bisa. Demokrasi sudah menegaskan bahwa negara demokrasi itu adalah bukan negara agama. Jadi kalau kita ingin memaksakan atau mendakwahkan penerapan Islam dalam demokrasi, ini salah alamat dan tidak akan berhasil, karena demokrasi sendiri menyatakan dirinya bahwa dia adalah sistem yang bukan keagamaan. Masyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu pertama, bahwa Allah menyebut berhukum dengan selain Islam ini adalah sebagai hukum jahiliyah. Berarti hukum yang tidak jahiliyah adalah hukum Islam itu sendiri. Dan setelah turunnya wahyu kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mendapatkan cahaya yang begitu terang benderang, ya, mana sebelumnya manusia kesulitan menentukan mana yang benar, mana yang salah. Namun setelah datang syarak, maka benar dan salah itu menjadi terang benderang, ya. Benar apa yang dikatakan benar oleh syarak, dan salah adalah apa yang dikatakan salah oleh syarak. Baik apa yang dikatakan baik oleh syarak, dan buruk apa yang dikatakan buruk oleh syarak. Kedua, hadis-hadis Rasulullah menunjukkan bahwa khilafah ini adalah masa depan umat Islam. Dan banyak hadis diantaranya tadi sudah disebutkan tentang hadis summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Ada hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim yang menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsil mala hasyan la ya'udduhu. Akan datang atau akan ada di akhir umatku, kata Rasulullah. Siapa akhir umat Rasulullah? Tentu ini berlaku untuk akhir umat Rasulullah. Dan ada yang mempertanyakan saat itu terkait riwayat ini, yakni yaitu Al-Imam Al-Jurairi, salah satu perawinya, bertanya kepada gurunya,
yaitu Al-Imam Abi Nadrah dan Abil Ala yang juga perawinya, menanyakan atarayani annahu Umar ibnu Abdul Aziz, apakah yang Anda maksud atau yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu datangnya seorang khalifah di akhir umatku yang akan membagikan harta dengan begitu melimpah ruah. Apakah itu Umar bin Abdul Aziz? Faqala la. Keduanya menjawab bukan. Artinya apa? Artinya khalifah yang akan menebarkan harta yang demikian banyak, melimpah ruah, ini bukan masanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ditegaskan oleh perawinya sendiri, dan secara faktual masa Umar bin Abdul Aziz bukanlah masa akhir umat Nabi Muhammad. Setelah beliau masih berlangsung berabad-abad, belasan abad, ya, sampai saat ini, ya, kita berada di abad yang ke-15, ya, dari nubuah atau dari hijrah Rasulullah SAW. Artinya sudah berlangsung kurun lama, terpaut lama antara kita dengan Umar bin Abdul Aziz, dan ini masih umat Nabi Muhammad, dan masih ada harapan ini di masa kita atau di masa setelah kita akan munculnya seorang khalifah di akhir umat Nabi Muhammad. Di riwayat yang lain menyebutkan yakunu fi akhir zaman, ya, akan datang nanti di akhir zaman, khalifatun yaksimul mal wala ya'uduhu. Masih di riwayat Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Yang menarik, yakni Al-Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini menyebutkan, wa hadzal haswu alladhi yaf'aluhu hadzal khalifatu yakunu li kasratil amwal. Penyebaran atau pembagi-bagian harta yang dilakukan oleh khalifah ini, yang dimaksud di dalam hadis ini disebabkan karena banyaknya harta, li kasratil amwal. Kalau tadi disebutkan dalam sistem Islam itu mendukung kaitannya dengan bagaimana memberdayakan ekonomi, ya, dalam negara, memperkuat ekonomi dalam negara, politik ekonomi, dan seterusnya tadi, di mana Islam akan banyak menjamin kesejahteraan terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan asasi manusia. Dan diberitakan akan banyak terkumpul harta, yaitu kasratil amwal wal ghanaim, dan harta rampasan perang, wal futuhat, dan banyaknya futuhat. Jadi futuhat itu sendiri adalah istilah di kalangan para fuqaha yang kita tidak bisa pungkiri, adalah bagaimana Islam disebarkan dengan jihad, ya, dan diberikan pilihan kepada orang kafir, ya, apakah mereka masuk Islam, kalau tidak mau apakah membayar jizyah dengan tunduk dalam Islam, kalau tidak mau apakah berjihad, dan mereka yang memilih sendiri. Kalau mereka memilih perang, maka kita akan menghadapinya dengan jihad bil kita. Dan ini futuhat disebutkan di akhir zaman. Nah, ma'asakha'i nafsi, dan disertai dengan begitu dermawannya sang khalifah tersebut. Ini pertama, bahwa khilafah itu adalah sistem yang modern karena diberitakan akan berlangsung di masa depan, di akhir umat ini atau di akhir zaman. Dan yang kedua, ya, terkait bahwa hukum khilafah itu sendiri apa, tentu kita sudah sering sekali mendengar bahwa hukumnya adalah wajib, ya. Wajib. Kalau kita mengkaji turas atau mengkaji kitab-kitab para ulama kita dari Sadatil Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan jumpai penjelasannya dalam kitab Jawharatit Tauhid yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdussalam bin Ibrahim Al-Laqhani, ya, di dalam kitab Syarah Jawharatit Tauhid, atau yang dinamakan dengan Ittihabul Murid bi Jawharatit Tauhid.
beliau menyebutkan di situ, yaitu Syekh Al-Imam Abdul Salam bin Al-Laqani bin Ibrahim Al-Laqani. Beliau menyebutkan wajibun 'alal ummati wujuban kifaiyan. Wajib hukumnya dengan kewajiban yang sifatnya kifai, fardu kifayah. Nasbu imamin, yaitu mengangkat seorang khalifah, karena imam itu adalah istilah khusus, tidak boleh diterjemahkan dengan serampangan. Istilah khusus yang artinya adalah khalifah, yaitu pemimpin umum atau khalifah Amirul Mukminin. Ai iqamatuhu wa tauliyatuhu, bahwa wajib yakni mengangkat imam, merealisasikannya, mengangkatnya, memilihnya. Fayukhatabu bidzalika jami'ul ummati, dan yang menjadi objek seruan akan wajibnya mengangkat khalifah ini adalah seluruh umat. Seluruh umat Islam wajib mengangkat khalifah ini. Min ibtida'i mautihi alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'ati. Dan kewajiban ini berlaku bukan hanya di masa lampau, ya, karena ada juga selentingan-selentingan yang menentang khilafah itu mengatakan sekarang sudah tidak wajib, ya, kewajiban itu hanya berlaku di masa lalu, sekarang sudah tidak relevan, dan seterusnya. Di sini ditegaskan, ya, kewajiban itu berlaku min ibtida'i mautihi alaihi salatu wassalam, ya, sejak wafatnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saati, sampai hari kiamat tiba. Itu artinya apa? Artinya kewajiban ini tidak mengenal kadaluarsa, ya, selalu relevan di setiap masa, karena itulah syariat Allah, syariat Nabi mutakhir, ya, Nabi yang terakhir, dan tentu ini sebagai syariat yang paling modern di antara syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, fa idza qama bihi ahlul halli wal aqdi saqata an ghairihim. Jika tugas itu telah dilaksanakan oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, siapa ahlul halli wal aqdi? Yaitu sekumpulan, ya, para ulama dalam sistem khilafah yang mereka pemilihan dan pencopotan oleh mereka itu muktabar. Ini menunjukkan bahwa konteks perkataan ini adalah dalam sistem Islam, ya. Jadi bukan sekedar organisasi ulama begitu saja yang meskipun mereka memilih pemimpin untuk negeri ini tidak akan otomatis menjadi pemimpin, tidak begitu. Tapi di sini yang dimaksud ahlul halli wal aqdi adalah kumpulan ulama yang memang, ya, memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan siapa yang menjadi penguasa atau siapa yang diangkat sebagai khalifah. Kalau mereka sudah melakukan tugas itu, maka dosa mengangkat khalifah, ya, ini gugur dari yang lain. La farqa fi dzalika baina zamanil fitnah wa ghairihi. Dan tidak ada bedanya kewajiban tersebut berlaku pada masa penuh fitnah atau yang tidak. Artinya apa? Artinya kalau saat ini misalkan digambarkan bahwa mengangkat khilafah itu sebagai sesuatu yang membahayakan, ya, penuh fitnah dan lain sebagainya, ini tidak benar, ya. Bahwa kewajiban ini berlaku baik di masa fitnah maupun di masa damai. Dan apakah mengangkat khalifah atau membentuk khilafah ini menyebabkan fitnah atau darar? Dan itu pun sudah dibantah oleh ulama kita terdahulu, yakni di dalam kitab Al-Mahsul karangan Al-Imam Ar-Razi. Beliau menyebutkan tentang bahwa nasbul imam boleh jadi dipahami mendatangkan darar atau mafsadat jika belum datang syarat terkait itu.
Tapi setelah itu ditetapkan oleh syarak sebagai kewajiban, maka tidak lagi dianggap sebagai darar, tidak lagi dianggap sebagai mafsadat. Karena syariat lam ta'ti bil mafsadati, kata beliau. Karena syariat itu tidak mungkin datang dengan kerusakan. Jadi menerapkan khilafah ini jangan dibenturkan dengan berarti membuat kerusakan. Ya, justru kerusakan sebenarnya ini adalah ketika ditinggalkannya syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika ditinggalkannya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika saat ini kita tidak menjumpai penerapan khilafah, apa yang harus dilakukan sebagaimana disebutkan tadi, maka wajib bagi umat ya, untuk mengusahakan. Kalau tadi ada ahlul halli wal aqdi karena konteksnya saat itu ada sistem khilafah, kalau sekarang tidak ada ahlul halli wal aqdi, ya, bagaimana kemudian yang harus dilakukan? Maka para ulama khususnya yang memiliki ilmu terkait syariat Allah Subhanahu wa taala ini harus berjuang, ya, berjuang sebagaimana apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswah hasanah bagi kita semua, terutama bagi para ulama. Apa yang pernah Rasulullah lakukan terkait bagaimana mendirikan sebuah institusi Islam atau berasaskan Islam, maka itulah yang kemudian kita pelajari, yang kemudian kita kaji, kemudian kita terapkan, ya. Karena bagaimanapun contoh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan. Dan ini tentu kalau kita mengkajinya secara teliti, yang Rasulullah lakukan terkait agama Islam ini tidak hanya berupa nasihat-nasihat, tidak hanya berupa ceramah-ceramah, mengajar, tetapi juga bagaimana beliau berjuang secara politik. Berjuang secara politik. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW beliau diperintahkan untuk talabun nusrah. Talabun nusrah. Talabun nusrah ini adalah aktivitas politik. Karena dalam talabun nusrah tidak hanya numpang Rasulullah itu untuk mendapatkan perlindungan atau numpang untuk dilindungi saja, tetapi bagaimana talabun nusrah ini agar Rasulullah dilindungi sekaligus Rasulullah diberi kekuasaan untuk mengatur masyarakat berdasarkan Islam. Maka kita jumpai ya para kabilah-kabilah yang ditawarkan oleh Rasulullah dalam talabun nusrah ini banyak yang menolak, ya, karena jawabannya terkait kekuasaan. Di antaranya Bani Amir bin Sa'sa'ah ketika ditawari oleh Rasulullah untuk memberikan nusrahnya agar melindungi beliau, melindungi dakwah beliau, sekaligus menjadikan beliau sebagai pemimpin negara atau sebagai penguasa saat itu yang menerapkan Islam. Ya, mereka melakukan tawar-menawar politik. Ya. Bani Amir bin Sa'sa'ah mengatakan, kalau Anda sudah selesai nanti kekuasaan ini, apakah kembali kepada kami? Ya, mereka ingin memastikan bahwa kekuasaan ini tetap berada di kalangan mereka saja. Rasulullah hanya memimpin saat beliau hidup saja. Tapi jawaban Rasulullah, ya, tentu atas bimbingan wahyu dari Allah, Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya tidak lantas kemudian setelah Rasulullah selesai kembali lagi kekuasaan itu kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Tapi tergantung nanti siapa yang dipilih, sebagaimana terjadi kemudian setelah Rasulullah wafat, yaitu pemilihan khalifah pengganti Rasulullah. Nah, karena jawaban Rasulullah semacam itu, maka kemudian Bani Amir bin Sa'sa'ah tidak bersedia untuk memberikan nusrahnya. Ini adalah aktivitas politik.
Bukan sekedar Rasulullah menumpang untuk dilindungi saja, tapi bagaimana Rasulullah melakukan hal tersebut. Ini dari jika kita kaji secara rinci. Kalau kita lihat secara global bahwa Rasulullah ini berdakwah bukan sekedar menyampaikan Islam, ya, tetapi juga bagaimana berusaha menerapkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita tahu Rasulullah ini adalah Rasul kepada seluruh umat manusia. Kita tahu risalah Islamiyah ini adalah risalah alamiah. Tidak hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Tapi yang Rasulullah lakukan apa? Yang Rasulullah lakukan berdakwah di titik tertentu. Selama 13 tahun lamanya, dan itu masa rentang waktu yang begitu lama. Ya. Itu Rasulullah fokus di Makkah saja. Kita lihat Rasulullah dakwah fokus di Makkah. Beliau meskipun kepada Rasul kepada seluruh manusia, tidak kemudian melakukan perjalanan misalkan ke arah barat atau ke arah timur atau mengelilingi dunia untuk menyebarkan Islam, tidak. Tapi Rasulullah menentukan titik tertentu untuk menjadi pusat kekuatan. Tapi rupanya Allah mentakdirkan Makkah tidak menjadi titik pertama untuk menjadi titik kekuatan Islam. Nah, karena penolakan kaumnya saat itu, ya, atas qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian titik itu ditentukan di Madinah. Dan itu pun Rasulullah fokus di Madinah selama 10 tahun berikutnya dalam rentang risalah beliau. Dan di sana Rasulullah membentuk sebuah kekuatan setelah beliau mendapatkan nusrah, man'ah, ya, sekaligus kekuasaan. Karena setelah terjadi baiat Aqabah pertama dan kedua, dan kemudian ketika beliau datang, ya, beliau kemudian disambut dengan begitu luar biasa oleh masyarakat Madinah dengan mengatakan intaliqha muta'aini misalkan. Nah, disebutkan di situ, ya, silahkan masuk ke Madinah ini dalam kondisi ditaati. Bukan dalam kondisi aman saja, tapi dalam kondisi aman sekaligus ditaati. Karena sebagai penguasa, karena sebagai pemimpin. Dan terbukti setelah kemudian terbentuk pusat atau titik kekuasaan dalam Islam, penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia menjadi masif. Dan ini adalah dakwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan itu diusahakan oleh Rasulullah karena beliau sebagai Rasul ke seluruh manusia. Rupanya dakwah beliau tidak secara parsial, tetapi dakwah beliau melalui dakwah yang sistemik, dan itu sudah ditunjukkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dakwah Islam semacam ini tentu kita akan memahami bahwa membentuk kekuasaan Islam ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan aktivitas-aktivitas sembarangan. Ya. Maka kekuasaan Islam tidak terbentuk dengan aktivitas kajian tentang darah haid. Aktivitas politik dibutuhkan di situ. Penjelasan tentang hukum darah haid penting, tentang hukum taharah penting, salat penting, puasa penting, dan seterusnya, syariat-syariat Allah yang lain. Tetapi untuk bisa terrealisasi, ya, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang telah diwajibkan oleh syara ini, harus melalui aktivitas politik. Karena kita tidak bisa menafikan hukum sababiyah, hukum kausalitas. Dan yang bisa dilakukan oleh umat Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah melalui hukum kausalitas juga. Rasulullah tidak mendapatkan kekuasaan secara instan sebagaimana misalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya dengan mimpi bisa menafsir mimpi, mendapat kepercayaan dan menjadi penguasa.
begitu mulus dalam tanda kutip perjalanan untuk menjadi penguasa saat itu, ya. Dan di mana Rasulullah ini melalui perjuangan yang begitu luar biasa, ya. Melalui perjuangan yang berdarah-darah yang beliau di Taif itu kita sudah tahu tentunya bagaimana talabun nusrah di Taif ini berakhir dengan dalam tanda kutip kegagalan, dan beliau sampai berdarah-darah dan beliau sampai mengadu kepada Allah dengan pengaduan yang begitu luar biasa. Baik, ma'asyiral hadirin para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup yang kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri Al-Fakir sendiri, untuk pengingat Al-Fakir sendiri, dan umumnya bagi kaum muslimin dan siapa-siapa yang masih bermanfaat nasihat baginya, ya. Dan kita tentu sebagai umat Islam harus siap untuk menerima nasihat dari siapapun itu. Jika itu benar, maka kita ambil, dan jika salah, maka kita tinggalkan, dan kesalahan itu hanya dari setan dan dari Al-Fakir sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.